Baik, kita akan teruskan ke bab yang baru ya. Transformasi sumbu ya, kalau diterjemahkan transformation of the axis ya. Transformasi sumbu-sumbu. Kenapa jamak? Karena ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Oke. Nah, ini pendahuluan ya. Bahwa di bab sebelumnya kita sudah bahas tentang irisan kerucut, di mana persamaannya itu muncul dalam bentuk yang sederhana ya. Semuanya berpusat di 0,0 ya kan. When this is not the case ya. Nah, ketika ini tidak terjadi, maksudnya titik pusatnya bukan di 0,0 berarti ya. It is a possible by a change of the axis to simplify the equations. Maka dengan cara mengubah sumbunya, sumbu koordinatnya, maka kita akan membuat persamaan itu jadi lebih sederhana gitu ya. Jadi transformasi sumbu itu artinya kita mau mengubah sumbunya sehingga persamaan nanti yang terlihat kompleks akan jadi lebih mudah untuk dikenali gitu ya. Dimana di sini topiknya sebenarnya masih lanjutan dari irisan kerucut ya. Jadi kalau selama ini kita belajar irisan kerucut yang berpusatnya di 0,0, nah gimana kalau nggak di 0,0? Mungkin akan terlihat lebih rumit gitu ya. Tapi dengan adanya transformasi sumbu atau dengan cara kita lihat perubahan sumbunya, ternyata akan membuat persamaannya jadi lebih sederhana gitu ya. Yang kita sudah familiar dengan persamaan itu. Oke. Nah, perubahan sumbu di sini disebut dengan transforming ya, atau transformasi atau mengubah dari sumbu ya. Ya, contohnya misalnya di gambar yang ada di sebelah kanan, ini kan elips ya, elips vertikal. Selama ini kita belajar elipsnya itu titik pusatnya ada di 0,0 di sini, di O yang ini nih. Sekarang titik pusatnya ada di titik O aksen, di mana O aksen itu koordinatnya 3,-1 ya. Jadi titik pusatnya tidak di 0,0 ya. Dan ya sebenarnya ini hanya kita bisa melihatnya sebagai kalau seandainya sumbu koordinatnya kita geser gitu ya, kita ubah menjadi di 3,-1, itu akan membuatnya jadi lebih mudah untuk dikenali gitu ya. Kita coba lihat ya. Nah, kita awali dari translasi ya. Pernah belajar waktu SMA translasi? Pernah ya? Berarti nggak usah dibahas ya? Oh, bahas ya. Oke. Nah, ketika sumbu-sumbunya, sumbu X dan sumbu Y-nya itu digeser, translasi itu kan pergeseran ya. Digeser sedemikian sehingga mereka itu paralel atau sejajar dengan posisi aslinya, maka kita sebut sumbu-sumbunya itu sudah digeser gitu ya. Oke. Mungkin di sini kita lihat ya, sumbu aslinya itu adalah X dan Y ya. Kemudian kita geser sejauh H, K sehingga sumbu koordinat yang barunya itu menjadi X aksen, Y aksen gitu ya. Dimana sumbu yang barunya ini mau yang X mau yang Y, keduanya sejajar ya. Sejajar ya. Berarti ini yang disebut dengan translasi ya, atau pergeseran. Misalkan sebuah P dalam bidang yang koordinatnya X, Y, misalnya kita lihat di sini ada titik P ya, koordinatnya X, Y. X, Y ini merujuk pada one pair of axis ya. Jadi sepasang sumbu yang pertama. Maksudnya X, Y ini koordinatnya itu dipandang dari sumbu koordinat yang awal yang X, Y ini ya. Tapi jika dipandang dari sumbu koordinat yang kedua, yaitu X aksen dan Y aksen,
maka koordinatnya jadi x aksen, y aksen, gitu ya. Jadi satu titik ini punya dua simbol P dan P aksen, koordinatnya juga berbeda. Yang satu itu merujuk pada sumbu koordinat yang awal, dan titik yang kedua merujuk pada sumbu koordinat yang kedua, gitu ya. Jadi misalnya kayak saya adalah titik P, bisa dipandang kalau dari jaihan dekat gitu ya, tapi kalau dari ujung itu lebih jauh gitu. Makanya ini juga sama, jadi dekat dan jauh itu relatif merujuk pada dilihatnya dari sudut pandang yang mana gitu ya, apa dari sumbu yang pertama atau dari sumbu yang kedua. Nah misalkan O aksen itu adalah titik potong antara sumbu koordinat yang kedua ya, dan H, K itu adalah koordinat dari O aksen. Jadi O aksen ini adalah titik asal dari sumbu di origin ya, titik asal dari sumbu koordinat yang kedua, dan koordinatnya H, K. When the same point P, nah ketika titik P yang sama dipandang dari sumbu koordinat yang kedua, kita sebut P aksen. Nah dengan menggunakan konsep vectors ya, vektor, kita tahu bahwa panjang dari O ke P itu sama dengan O ke O koaksen, panjang dari O ke O aksen ditambah O aksen ke P aksen ya. Coba kita lihat dalam grafik ya, panjang dari O ke P sama aja dengan O ke O aksen ditambah panjang dari O aksen ke P aksen. Masih ingat waktu kita bahas tentang vektor, penjumlahan vektor ya? Kalau ada dua vektor yang dijumlahkan, misalnya yang satu ke sini gitu ya, terus yang kedua ke sini, itu kan hasil penjumlahannya sebenarnya resultannya ya. Iya kan? Ini juga sama nih. Kalau kita jumlahkan O ke O aksen ditambah O aksen ke P aksen, maka hasilnya O ke P ini gitu ya. Dan kita tahu O ke P jarak dari O ke P itu adalah X, Y. Nah, jarak dari O ke P ini adalah X, Y. Masih ingat komponen skalar ya. Kemudian jarak dari O ke O aksen itu adalah H, K dari sini ke sini. Kemudian O aksen ke P aksen dari sini ke sini itu adalah X aksen, Y aksen ya. Maka X, Y itu sama dengan H, K ditambah X aksen, Y aksen. Jadi ini penjumlahan vektor ini. O ke P itu adalah X, Y, O ke O aksen itu adalah H, K, dan O aksen P aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini adalah penjumlahan vektor. Kalau ada vektor dijumlahkan berarti jumlahkan aja komponen atau elemen yang bersesuaiannya ya. Jadi ini H tambah X aksen, K ditambah Y aksen gitu ya. Jadi penjumlahan antara X, Y penjumlahan vektor ini, jadi X, Y itu sama dengan H plus X aksen, K plus Y aksen ya. Jadi di sini artinya apa? Nilai X itu sama dengan X aksen plus H, atau di sini ditulisnya H plus S aksen ya, sama aja ya kalau dibalik ya. Kemudian Y-nya sama dengan Y aksen plus K dari sini. Oke ya. Jadi apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya itu ini itu adalah rumus hubungan antara titik yang X itu kan berarti dipandang dari sumbu awal ya, sumbu koordinat awal. Kalau X aksen berarti dipandang dari sumbu koordinat yang kedua ya. Jadi X itu sama dengan X aksen plus H, dan Y itu sama dengan Y aksen plus K, di mana H, K-nya itu adalah pergeseran dari sumbu originnya ya, titik asalnya H, K ya kan. Nah kita lihat contoh ya. What do the coordinates of the point ya? Intinya sih menjadi apa sih koordinat dari titik P 5,-3
setelah sumbu utamanya itu digeser sedemikian sehingga titik asal yang barunya itu adalah min 2,3 gitu. Berarti ini adalah H, K-nya ya. H-nya min 2 dan K-nya 3. Kemudian ini X-nya 5, Y-nya min 3. Nah, kita mau tahu itu setelah digeser itu koordinatnya jadi apa gitu ya. Kalau digesernya sejauh ini nih. Nah, kita tahu X-nya sama dengan 5, kemudian Y-nya sama dengan min 3, H-nya sama dengan min 2, dan K-nya 3 ya. Dari soalnya kita tahu keempat nilai ini. Kemudian kita gunakan rumus yang tadi ya. Masih ingat tadi X itu sama dengan X aksen plus H ya. Berarti X aksen sama dengan X min H. Benar? Itu didapat dari sini ya. X aksen itu sama dengan X min H. Oke? Kan kita mau nyari koordinat yang baru ya. X aksen dan Y aksennya itu berapa sih? Jadi X aksen sama dengan ini dan Y aksen sama dengan, ya tinggal masukin aja. X aksennya 5, min H-nya kan min 2, jadi plus 2 sama dengan 7 ya. Kemudian Y aksennya adalah Y-nya min 3, kemudian min K, K-nya 3, jadi min 3 dikurangi 3 hasilnya min 6. Nah, sehingga titik koordinat dari P setelah ditranslasi, setelah digeser, itu hasilnya adalah ini, titik koordinatnya 7, min 6 gitu. Jadi kalau dipandang dari sumbu koordinat yang pertama, titik P itu adalah 5, min 3. Dan ketika titik asalnya itu digeser atau sumbu koordinatnya digeser sejauh H, K, sejauh min 2,3, maka titik yang barunya itu akan menjadi 7, min 6. Bisa dipahami nggak? Oke. Gimana kalau yang digesernya itu adalah bukan titik, tapi sebuah persamaan? Kalau persamaan itu kan kumpulan titik-titik, ya kan? Titiknya ada banyak. Daripada kita menggesernya satu-satu, titik-titik-titik gitu ya, mendingan kita geser si persamaannya, ya kan? Gitu. Misalnya persamaannya itu adalah fx, y sama dengan 0. Nah, maka koordinat dari x dan y-nya tinggal ditransformasi menjadi x aksen plus h dan y aksen plus k, sama seperti yang tadi gitu. Nah, dan sebaliknya ya. Oke, kita lihat contoh ya supaya lebih. Nah, ini akan menjadi apa persamaan dari ini 2x kuadrat plus y kuadrat dan seterusnya ketika sumbu koordinatnya itu digeser sedemikian sehingga 3, min 1-nya itu jadi titik asal yang baru gitu ya. Jadi ini H, K-nya ya. Nah, di sini kita tahu bahwa x itu sama dengan tadi apa? X aksen plus h ya. H-nya kan 3 ya. Kemudian kita tahu y itu sama dengan y aksen plus k. K-nya min 1. Jadi y aksen min 1. Nah, kalau kita substitusikan nilai x dan y yang ini ke persamaan yang di atas, maka kita akan dapatkan ini. Jadi yang x ini diganti dengan x aksen plus 3 ya. Yang ada y-nya diganti dengan y aksen min 1. Hasilnya jadi ini. Bisa dipahami? Sampai ini? Sampai sini? Oke. Expanding and collecting like terms, dengan mengekspansi, ekspansi itu berarti kurungnya dibuka ya, diselesaikan. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sama, maka kita akan dapatkan persamaan di bawah ini. Kebayang nggak untuk dapatan ini? Jadi ini dibuka ya. Nah, ini kan hasilnya apa nih? Kalau x aksen plus 3 dikuadratkan jadi apa? X aksen kuadrat plus
6x aksen plus 9, ya nggak? Nanti dikali 2 gitu ya, kebayang ya? Terus ini juga dijabarkan, ini juga dijabarkan, ini juga dijabarkan. Setelah semuanya diekspansi, dijabarkan, kumpulkan suku-suku yang sama. Misalnya yang mengandung x aksen, koordinatnya koefisiennya berapa aja? Ternyata ada 12 dan min 12. Tahu kan pemfaktoran? Nah, pemfaktoran ya. Di suku yang sama dikeluarin, nanti kali berapa supaya hasilnya gitu. Oke. Hasilnya jadi ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ada 12 min 12, hasilnya jadi 0. Berarti suku yang ini hilang ya. Kemudian ada min 2 plus 2 juga jadi 0. Yang konstanta ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah ini. 2x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat min 16 sama dengan 0. Kalau kita bagi semua sukunya dengan 16, maka kita akan dapatkan persamaan ini. X aksen kuadrat per 8 ditambah y aksen kuadrat per 16 sama dengan 1. Kenapa harus dibagi 16? Sebenarnya ya betul. Sebenarnya kalau kita hanya melihat persamaan ini, kan kita nggak tahu ini tuh gambarnya kayak gimana sih, ya nggak? Benar? Nah, ternyata setelah kita geser-geser, ya, setelah kita lakukan transformasi titik asalnya, ternyata persamaannya itu jadi gini. Dan ini itu tiada lain adalah apa? Apa? Ayo, apa? Ya, kalau hiperbola kan negatif ya, tengahnya ya. Kalau plus berarti elips. Betul. Jadi ini itu sebenarnya adalah persamaan elips. Gitu. Di mana nilai A-nya itu sama dengan 4. Dari mana 4? Itu dari akar 16. Masih ingat dalam elips itu nilai A selalu lebih besar dari B, ya kan? Jadi A-nya bukan 8 pastinya, bukan akar 8 maksudnya. Cari yang paling besar, ya. Kalau dalam elips ya, A itu selalu lebih besar dari B. Jadi A-nya adalah 4, B-nya 2 akar 2. Dari mana 2 akar 2? Dari akar 8, betul. C-nya sama dengan 2 akar 2 juga. Dari mana? Dalam elips itu gimana? B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Benar gak? Benar ya? Kan A selalu lebih besar dari B. 5 sama dengan 7 dikurangi 2 gitu ya. Jadi A-nya itu yang ya pokoknya B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat, ya kan? Berarti C kuadrat sama dengan apa? A kuadrat min bawah kuadrat, betul. A kuadratnya 16, B kuadratnya 8, 16 dikurangi 8, 8. Jadi C-nya itu akar dari 8 juga ya. Hasilnya 2 akar 2 juga. Ya enggak? Sama seperti halnya B, betul? Kemudian E-nya itu apa? C per A ya. C 2 akar 2 dibagi A 4, hasilnya akar 2 per 2. A per E-nya, A-nya 4, B-nya, E-nya akar 2 per 2, hasilnya 8 per akar 2. Ya tinggal dihitung lah ya. Hasilnya 4 akar 2. Knowing that the major axis. Nah, dari persamaan ini kita tahu nih bahwa sumbu mayornya itu di sumbu Y. Tahu dari mana?
kenapa sumbu mayornya ada di sumbu Y? Tahu dari mana? Titik fokusnya ada di sumbu Y. Tahu dari mana coba? Karena kalau di sumbu X, persamaannya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Ya enggak? Yang ada di bawah X itu adalah A. Kalau ada di sumbu mayornya ada di sumbu X, ya kan? Tapi kan ini A-nya ada di bawah sumbu Y, ya enggak? Berarti sumbu mayornya ada di sumbu Y. Makanya elipsnya gini, vertikal ya, bukan yang horizontal. Oke? Dan titik pusatnya ada di 3,-1. Titik pusatnya kan sudah kita geser dari 0,0 ke 3,-1. Gitu. Dan dari sini, nah seperti ditunjukkan dalam gambar di samping bahwa titik puncaknya itu adalah 3,3. Dari mana 3,3? Pusatnya di 3,-1, terus ya. Titik pusatnya kan 3,-1, A-nya itu 4. Masih ingat nggak? A itu kan ada di sumbu mayor ya. Iya kan? Coba dari 3,-1 kita bergerak 4 ke atas. Kan A itu ke titik puncaknya, ya nggak? Benar? A dalam elips itu menggambarkan jarak dari titik pusat ke vertex. Benar nggak? Nah, dari 3,-1 kita bergerak 4 langkah ke atas. Jadinya 3,3 titik puncak yang pertama yang atas. Dan 3,5. Nah, berarti dari 3,1 bergerak ke bawah sejauh 4. Jadi hasilnya 3,-5. Ngerti nggak? Kenapa 3,3 dan 3,5? Ngerti ya? Dan titik fokusnya kan biasanya kalau titik pusatnya di 0,0 kan titik puncak itu 0,A dan 0,-A, ya enggak? Cuma karena titik pusatnya bukan di 0,0 tapi di 3,-1, ya kita tinggal bergerak sejauh A ke atas dan A ke bawah gitu. Ngerti ya? Tiganya tetap, yang berubah si -1-nya koordinat Y-nya ya kan, karena vertikal. Kemudian titik fokusnya itu ada di 3,-1 plus 2/2. Dari mana ini? Masih ingat titik fokus itu kalau di persamaan standar itu koordinatnya apa? 0,C, betul. Nah, di sini kan kita tahu C-nya 2/2. Iya enggak? Ya. Di sini sih enggak disebutkan titik fokus. Titik fokusnya kan ada di sumbu X ya. Cuma enggak dituliskan ya koordinatnya yang mana ya. Yang pasti yang satu ada di sini nih. Iya kan? Dan yang satu di sini. Iya kan? Jadi kita bergerak ke atas sejauh C dari titik pusat. Kan titik pusatnya 3,-1. Kita bergerak ke atas sejauh C, sejauh 2/2. Berarti kan -1 plus 2/2. Benar nggak? Koordinat titik fokusnya. Dan bergerak ke bawah kan nggak bisa dijumlahin kalau ada akarnya ya. Ya enggak? Kan kalau tadi yang 4 nih bergerak ke atas -1 tambah 4 jadinya kan 3. Ya kan? Di sini kita bergerak ke atas sejauh 2/2 kan nggak bisa dijumlahin. Jadi biarkan aja jadi -1 ditambah 2/2.
Min satunya dari mana? Ya dari titik pusat ini. Kan koordinat Y-nya min 1. Bener gak? Ngerti gak? Belum? Oke. Titik fokus itu ada di sumbu mayor. Kalau dalam elips vertikal pasti ada di bawah vertex, ya kan? Cuma di sini nggak digambarin titiknya yang mana. Oke? Kira-kira di daerah sini lah, gitu. Dan yang satunya lagi di sini nih. Di persamaan standar, koordinat dari titik fokus itu adalah 0,c kalau ke atas dan 0, min c kalau ke bawah. Itu kalau di 0,0 titik pusatnya. Sekarang titik pusatnya di 3, min 1. Jadi kita bergerak 3, min 1 sejauh c ke atas, tinggal min 1 ditambah c, ya kan? Karena c-nya dalam bentuk akar, kita nggak usah dihitung berapa sih angka eksaknya gitu ya. Makanya ditulis saja min 1 ditambah 2 akar 2. Benar? Dan kita bergerak sejauh c ke bawah dari titik pusat itu. Kalau ke bawah kan berarti minus. Jadi min 1 dikurangi 2 akar 2. Ngerti sekarang? Oke, kita lanjut. The points where the curve intersects the minor axis, titik di mana kurvanya itu memotong sumbu minor. Sumbu minor itu berarti yang x ini ya, sini nih. Itu adalah ini 3 plus 2 akar 2, min 1 dan 3 min 2 akar 2 min 1. Dari mana? 3 plus 2 akar 2. Gini, kalau titik potong terhadap sumbu minor itu hubungannya dengan nilai B. Ya. Kalau A itu titik potong terhadap sumbu mayor yang kemudian disebut vertex, ya. Kalau B itu dalam elips hubungannya dengan titik potong terhadap sumbu minor. Oke? Nilai B-nya itu kan 2 akar 2. Ya kan? Kalau dalam elips vertikal berarti titik potong terhadap sumbu minor itu ke kanan dan ke kirinya. Ya gak? Berarti kita bergerak ke kanan dari titik pusat ini sejauh B. B-nya kan 2 akar 2. Ya gak? Yang bergeraknya bukan Y-nya tapi X-nya. X-nya kan 3. Bener gak? Titik asalnya kan 3, min 1. Kita bergerak ke kanan sejauh 2 akar 2, sejauh B. Berarti koordinatnya kan 3 plus 2 akar 2, min 1. Ya gak? Atau gini deh, seandainya nilai B-nya 2, berarti kan kita bergerak ke kanan sejauh 2 ya. Koordinatnya jadi 5, min 1. Ya gak? 3 ditambah 2, bergerak ke kanan sejauh 2. Jadi kan ini bergeraknya dalam bentuk akar, 2 akar 2. Jadi ke kanan itu berarti 3 plus 2 akar 2. Min satunya biarin aja karena dalam sumbu sama ya. Kemudian bergerak ke kiri sejauh B. Ya kan? 3 dikurangi berarti ya, dikurangi B. B-nya kan 2 akar 2. Ya udah biarkan aja dalam bentuk ini, nggak usah dihitung berapa eksaknya. Min 1. Nah, bisa dipahami? Titik potong terhadap sumbu minor. Oke, kemudian persamaan direktriksnya yaitu Y sama dengan min 1 plus 4 akar 2 dan dari mana ini? Masih ingat? Direktriks itu kan apa? Y sama dengan apa? Plus minus ya? Plus minus
upper E. Benar gak? Plus minus upper E. Lihat di sini upper E-nya kan 4 akar 2. Ya kan? Nah, berarti kalau dalam elips vertikal, directrix yang pertama itu ada yang di atas, ada yang di bawah kan gitu ya. Dan bergeraknya itu sejauh upper E. Kan gini ya, dalam persamaan elips standar, X sama dengan upper E itu kalau titik pusatnya di 0,0, ya kan? Kalau titik asalnya di 3,-1, berarti kita fokusnya di Y-nya ya. Karena dia di atas kan ya. Jadi min 1 ditambah 4 akar 2 kan, upper E-nya itu 4 akar 2 nih. Jadi kenapa min 1 plus 4 akar 2? Karena titik pusatnya di min 1, di 3,-1 di Y-nya ya. Bergerak ke atas sejauh 4 akar 2, itu directrix yang bagian atas. Dan directrix yang bawah bergerak dari min 1 itu ke bawah sejauh 4 akar 2. Gitu. Nah, oke. Memang terlihat lebih rumit dibandingkan dengan titik asalnya di 0,0 ya. Karena ini bukan persamaan standar ya. Persamaan yang tidak standar. Oke. Nampaknya akan lebih paham kalau sambil latihan. Biar kita bisa diskusi kalau ada kesulitan. Atau ada yang mau nanya dulu? Gimana? Oh iya. Di bawahnya. Di sini. Yang pasti setelah vertex ini kan di sini. Ya nggak? Yang satu di atas. Sejauh ya dari sini ke sini kan jauhnya upper E. Dari sini ke sini sejauh A, ke sini sejauh upper E. Jadi dari sini ke sini sejauh upper E juga di bawahnya. Ada lagi yang mau tanya? Cukup ya? Oke, nanti kalau ada mau tanya boleh selama mengerjakan latihan ya. Yang pertama, cari yang bagian atas ya. 1 dan 2 itu intinya cari koordinat dari titik P ketika sumbu utamanya itu ditranslasi sejauh O aksen. Nah, lihat aja di sini ya. P-nya 3,-1 dan O aksennya sama dengan min 1,4. Gitu ya, cari P aksen. Nah, kalau yang bagian kedua nih 3 dan 4, yang dicari bukan P aksen tapi P-nya. Jadi diketahui P aksen dan O aksennya, cari P-nya. Nah, kalau yang ketiga, transformasi setiap persamaan di bawah ini menggunakan titik yang diberikan sebagai titik asal yang baru. Ini seperti contoh yang barusan terakhir. Oke, silahkan dicoba. Yang ini nomor 5 aja lah yang ini. Yang bagian ketiga. Silahkan dicoba dulu.